Palattu yo korken ko Allah. Ya kolattu no corona pemugat terewa memang, parewa ya. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palattu inapa mugat tanapasa mo ya ko mugat tangin napasa gang kacapu na dito kaga ta pangala yo kan. Selama ko tu. Tapi ya ko tak pangalay na tama memang aja joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito nang kastila maka dalat tu memang ko napajoka. Soalnya itu yang dipakai. Muhammadur Rasulullah Falik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, sidang jemaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk memberikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis. Tapi mengerti semua ya. Paham nama bicara gini. Mungkin saya gabung kalau ke sana. Sebenarnya yaroko ilalanna agama tak Bapak Ibu sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega jama-jama yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awak dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mania ima kada memagi-magi nang kada le halala nang pongala tak lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijak. Aku tahu para orang kau dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan jaknya na lino na lolongan. Makanya na tu ampai maka dia Nabi ta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak engkai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia na lolongan ngapalang. Magi na sebab melo mi manci cale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah dan jamaah tahu belum tentu. Makanya ia tuh niat apa kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nah sabah wa dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang salat sunnah 2 rakaat. Angka topur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama. Tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Wadi janji masuk pada sunat dulu masjid, dia sholat sunat taubah yang di belakang, sholat sunat wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya seni niat. Kayak ini pokok sekali.
Kemudian inarong pa makadaka sininna agagay ijamay okulino iya mitu nanche jama-jama lino na rekodena komonia emon. Kan begitu. Namun di Pak Dawai Pak Makoto, ya kong kapacara maju ke nampalo minalalu. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Tidak ada perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugasnya hati. Ternyata tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampe to matot tariolo idi ogie angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironon ria ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, o memang ni romannya agak kata tanilo joka. Ipanguju memang ni eleve na pajoka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alipu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa mo ita alimu joka. Palatu yo koro kendo komelo Allah. Ya kolatu no koro napa mo gattarewa pemang, parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa mo gatta napa sa mo ya ko mo gatta napa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala joka no. Salama ko tu. Tapi ya kok tak pangalay na tama memang aja joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang kastila maka adalah tu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada ada memang Pak Gurong itu yang sebab masengke. Baru dianggap itu ilmu. Sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu itu catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito nang kamana istilah biasa ng pagurong, kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si Kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, biasa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem mino yemiko Rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa ya, Rabu kesan. Bisa tangkalingan tahu. Nah, itu otoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, sulul mamalkanya itu. Bismillah suruh bacai 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk erogagan namilo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makar wa isa na iya wa tasawuf net. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pak tasawuf dia nak burak malasai. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan asa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dani itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak burak malasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada bita. Nah nigi umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitau dosa ana nasusu pamalataala. Jadi marhumi kumalase makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi.
Teri ko din na malasa lalan na siulang niya. Ito, yo pwede ko ulang-ulang malasa kasi alam ni ramagam na jipong yung tuli na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya Nabi kita siwan ini minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, mau di mana ngelilena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi engkau hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagala satu dia Pak Burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia na sama tumita umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medicine. Kalau pikir itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak kilasa berdoa. Ipun ya ku ya lasai wala sa pacalang tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya ku ya lasai wala sa patamba tepo kay talenga sa baraka muloy. Kali kay udian. Ya ku ya lasai wala sa pasusu dosa aja tapasawi lasa aku pun na rekodin mo paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tu tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya mengatakan, segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa. Sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawah di belakang daun pintu, si bawah ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu gomu ke WC jarak selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh. 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agan asar hilamar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalatan langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mampun coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alindrunga ngalokoridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenana ya tema culuk ko monrina pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agaknya sanabita. 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dale patah pulosona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah dulu kan baju juna pakai
HP na biasa na dulu ka makoy. Kacamata, baju yun na. Ito, terutama makun rin, daster na. O kacang kiri nala ng kauna, daster na binagatak. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi saku baje, lulukan dijolok. Ya mana tuh lulukan. Maka dia gurutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mupake muludu napa mululukan, aja lalu mupake masa padale. Maka dia boleh minta DC. Maka dapat dengan kamu betul kan aku pak balu, ya penawat di mapatarala kok sore pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan ini. Itu apalagi kan pasar dekat toh. Nah, itu. Jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya kok sosining atau batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dia nak sia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matok kan ukui pak kata carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matok supaya ia rokan ukui laga kuat kalemu dia napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebabnya tu jin kan makali cupo kewan kan ukui. Itu namanya jin kuku. Ah, yan itu ampe nabi tanat yangi matok kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca nasa iku masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko mi cica e monro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yan itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia kubunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata umat tampu na dena normal batena anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to motot tariolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makada makoye. Makoda wae kada alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Gurutta, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Gurutta dia sudah khatam, Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bidah.
kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan na pak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan na sabak wetuh, angka to pak doangan na sabak unrong. Itu. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kekah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau meki masam pajang kau nirotama sampai jasuna, meki mengaju kau kirotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus, kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anakna, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubasyshiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memalik ko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba ukui onro mihrab mengilau do. Makanya tunro na imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Abu Dali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunri masam pajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewa, na digana tamparang mo to, melo diyo kuguro ta. Dikadi ko po, neka rewa, kaya guro ta tampo tilalamitan. Yawanan kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri, nasa wala mana pun, nasa ngala mana ni na, dali mo to. Ang kasi milo, maka si tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana na ima kadi tau mana ji. Malo nak makun rai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nale na tilaw bolana ganai nakiborangi kamar di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya tuh sampai sujadah imamnya 2 lapis. Itu, oh itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu, kan do na bisa to. Denasu ko kamara. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalacak poli saliwang. Na paling nama katani kuncina denasu. Yo pidi kong kana tanah darah ya ling kunci motor. Yang galak joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Qur'an. Ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaja wajada indah hariskan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko na tanya waktu duriang. Nah itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Pulikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Itu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kinran masampay iban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sabade na mata pa Nabi Zakaria, masak tanya ko Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw kilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam
Innallaha agak sana annal kiasa. Maka huwa min indillah. Annallaha yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tapat Nabi Zakaria maka nama ni innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku milau do cik di milau anak mi nah dia nang kan terima magi anak makundra-kundra ya terima barat kita nya boleh nasabari iya unron nya makanya na sura na petu makana asuko kutunia tama sudah masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatau masampajan agan nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milau miana telinga anak matangangi tatau masampajan nilau do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat boleh rilangi lawih korilalan na mihrab na Nabi Zakaria napa na podang age podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko pong Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tenang kada guru tepong kaaga mustahil o kokorotamu milodong. Itu tembus. Makanya guru ta angka dui o kuyawanang kemulonna karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tibo corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandre na lamari masampaja lari kilo-kilo na kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru kita ke kamaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayaknya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafannya. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakama badal maktubah bi sholatil maktub sesudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur.
Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalap begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu, berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, kumak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal walau pulang itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre mo ki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrita maka ada macam apa ogi. Madar 5 cawe di batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh.
Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter, haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan, kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan, berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka cik di Pak Dogang Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai, tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesang sapu jagat. Ya sange sapu jagat sini na isa nalino wa ding pertama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isak nalino langit pertama kau tilalu. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak Kiai Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahu, dia betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisang itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak, ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacinai tilawi talisada pun. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru tak Janur Rahman modalnya. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macinai ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingagan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji decingat to ka pong ko sorimondri. Aja ta calaka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nakar patah sopue. Iya mitu tau misang-isat na Pak Dongeng ko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati janji. Tuh, kok Pak Boto tuh janji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.